Taeyong memandang kedua wajah Yura dan Yuri sungguh sangat mirip dengannya. Mereka sangat sehat dan menggemaskan. "Dede, kenapa belum pulang sekarang?" ucap Yuri yang belum jelas menggunakan bahasa Inggris. "Maafkan Dede sayang karena terlambat menemui kalian. Semua ini karena mami kalian yang banyak maunya itu." Dia menatap sinis ke Ryan dan dibalas dengan tatapan mengerikan dari gadis itu. Taeyong tersenyum sinis. Ian mendekati Taeyong dan sedang mengajak Yura dan Yuri bicara. Kedua gadis kembarnya terlihat akrab dengan Taeyong. "Ya sudah, sana pergi." Ian mendekati Yura dan Yuri lalu memberikan kecupan di pipi mereka. "Mami pergi dulu, girls. Kalian bisa main bersama Daddy." "Siap, Mam." Setelah itu Ian keluar dari rumah dan menaiki mobilnya. Setelah melahirkan, Ian memilih untuk kuliah. Rasanya harga terinjak karena ucapan ayahnya selalu merendahkannya dulu. Walaupun sudah terlambat, Ian memilih melanjutkan pendidikannya. Dia harus menjadi ibu sekaligus wanita berpendidikan yang hebat. "Dede akan tinggal di sini selamanya kan?" tanya Yura. Pertanyaan itu membuat dia tersenyum ketika ia tidak menjamin hal itu karena saat ini Ian masih belum bisa menerimanya kembali. "Kenapa Dede diam? Apakah Korea itu jauh sekali?" "Korea itu jauh sayang, tapi Dede berjanji kita akan selalu bersama. Nanti Dede akan membawa kalian ke Korea." "Benarkah, Dad?" ucap Yuri. "Iya sayang, mau kan kalau tinggal bersama Dede? Tapi ada mami juga kan?" "Yura mau ada mami. Pasti ada mami." Taeyong terpaksa mengatakan hal itu agar kedua putrinya tidak kecewa. Rasanya Taeyong benar-benar ingin membawa Yuri dan Yura bersamanya saja. Taeyong lalu berdiri dan menggendong si kembar dan berjalan menuju ke dapur. Dia harus memanfaatkan waktu kebersamaan dengan kedua putrinya. Ian pulang pukul 7 malam. Dia memasuki rumahnya dan disambut oleh Mary, maid pribadi serta babysitter di rumahnya. Ian melihat keadaan rumah yang sepi. "Mary, di mana gadis kembarku?" "Sepertinya mereka lelah dan ketiduran bersama ayahnya, Nyonya." "Baiklah, Mary." Ian masuk ke dalam kamar. Ternyata Taeyong belum tidur. Pria itu mengelus lembut rambut si kembar dan mencium kening mereka. Kehadiran Ian di depannya membuat Taeyong menatap gadis itu. "Baru pulang? Jam segini? Kemana aja?" Taeyong tak berubah. Pria itu terlalu posesif. Ian meletakkan tasnya di atas meja dan membuka blazernya. "Aku pulang kuliah. Temanku mengajak makan malam bersama, jadi sedikit terlambat." "Apa kau meninggalkan mereka setiap hari seperti ini?" "Tidak setiap hari." Dia benar-benar merasa kesal. "Kau egois sekali. Seharusnya kau menjaga mereka, bahkan bersenang-senang di luar sana."
Ian mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia memalingkan tubuhnya dan melangkah mendekat ke arah Taeyong yang masih memeluk si kembar. Kau pikir semuanya mudah? Kau juga pria pengecut yang bahkan tidak bisa membalas perasaanku waktu itu. Untuk apa aku bertahan dengan seorang yang tak bisa menghargai perasaanku? Theo meletakkan Yuri dan sebelah Yura. Dia membebaskan pelukan putranya itu. Si kembar sedikit menggeliat namun masih tidur. Dia benar-benar kesal dengan ucapan Yen. Ian terkejut saat Theo menarik tangannya dan tubuhnya sekarang terjerembab dalam pelukan laki-laki itu. Ian berusaha melepaskan diri, tapi Theo menggenggam tangannya erat. Theo memeluk pinggangnya erat. Ian merasa perutnya bagaikan digelitik ribuan kupu-kupu saat deru nafas Theo terasa hangat di bagian tengkuknya. Aku mohon biarkan kita memulainya kembali, Ian. Kau tahu, saat kau pergi aku merasa hampir gila. Aku sadar betapa berartinya dirimu dalam hidupku. Hatiku merasa sangat kosong dan hampa. Jika biasanya aku melihat senyumanmu saat bangun tidur, tapi sekarang hanyalah ranjang kosong. Butuh waktu yang lama bagiku untuk bisa bangkit. Ian masih diam. Dia mendengar semua cerita Taehyung dengan dadanya yang begitu sesak. Dia menyadari bahwa selama ini terlalu egois. Ian merasakan matanya berkaca-kaca. Cintanya kepada Taehyung masih sama seperti dulu, dan sekarang juga Taehyung sudah mencintainya. Mereka memiliki anak kembar yang menggemaskan. Taehyung memang datang di saat perasaannya telah yakin bahwa dia memang mencintai Ian. Taehyung meraih tangan Ian dan menggenggamnya. Aku ingin kita bersama lagi, hidup bersama dan membina rumah tangga sampai menua. Bersamamu, aku ingin melihat wajahmu saat aku terbangun dari tidurku seperti dulu. Aku ingin melihat senyuman indahmu saat aku membuka mata. Aku merindukanmu, merindukan kita yang dulu. Ian balik ke arah jari manis Taehyung. Benar, cincin pernikahan masih melingkar di jari manis pria itu. Jadi kembalilah bersamaku, Ian. Aku mencintaimu dan aku hanya ingin kau yang menjadi wanita terakhir dalam hidupku. Marilah kita besarkan anak kita bersama-sama. Ian mengangguk. Dia tak mampu berkata. Ian menangis dan bahunya bergetar hebat saat Taehyung memasangkan kembali cincin pernikahan itu di jari manisnya. Maafkan aku yang egois, maafkan aku Taehyung. Taehyung menggeleng dan menyentuh
pipi Ian. Maafkan aku yang meragukan perasaanku sendiri dan kesalahpahaman dengan Yoson. Ian menyentuh wajah Taeyong, pria yang sangat dicintainya selama ini. Dia menyentuh rahang Taeyong yang sedikit kasar. Sepertinya pria itu tak cukuran. Wajah Taeyong juga sedikit dewasa dan tampan. Ian merindukan Taeyong, sangat merindukan pria itu. Taeyong dan Yuri di sebelah kita. Kau ingin membangunkan mereka karena ada Citan. Taeyong merasa wajahnya kasar, lalu lupa Yuri dan Yuda berada di ranjang yang sama. Ian tertawa melihat wajah terjadi saat Taeyong. Pada itu, Ian menyentuh dan menekannya. Hal itu membuat Taeyong meringis. Kita bisa pindah kamar sebelah. Kau membuatku tersiksa. Taeyong membawa Ian ke dalam gendongannya dan gadis itu dengan mereka berpindah ke kamar sebelah. Mary yang melihat pemandangan itu langsung membalikkan tubuhnya dengan wajah memanas. Taeyong merebahkan Ian di atas. Ian merasakan yang satu persatu oleh Taeyong. Kali ini mereka tanpa paksaan. Ian meringis saat Taeyong dan kemudian hanya suara yang mengisi kamar tersebut. Taeyong mengais yang sudah lama dia rindukan. Malam ini membuat Taeyong hampir gila. Mereka dengan menggila melepaskan kerinduan masing-masing. Ian tidur dengan memeluk Taeyong dan jarinya mengukir pola abstrak. Mereka berdua belum tidur. Setelah kegiatan mereka beberapa jam yang lalu itu, Taeyong memainkan rambut Ian dengan tangannya. Aku tak ada hubungan apapun dengan kami, hanya teman, dan dia memintaku menjadi pasangannya. Dia yang paling gigih mengejarku. Aku tak suka jauhi dia, tidak usah berteman dengannya. Selalu saja cemburuan seperti dulu, ucap Ian sambil mencubit pipi Taeyong. Bagaimana tidak cemburu, istriku adalah idaman. Makanya jika kita berpisah, sudah kukatakan aku mudah sekali mendapatkan suami baru. Tidak akan kubiarkan, ucap Taeyong dengan memeluk Ian dengan erat dan posesif. Ian menekan alami Taeyong. Ian mendekati wajahnya Taeyong dan mereka menyukaimu, bahkan Yoran sangat menyukaimu Taeyong. Taeyong tersenyum, wajah mereka berdua mirip sekali denganku. Bagaimana bisa? Karena kau ayahnya. Kau juga heran kenapa wajahku tak menurut kepada Yura dan Yuri.
Ian langsung pura-pura tidur. Jika tidak, maka Taeyong akan menyerangnya kembali. Taeyong tertawa lalu memeluk Alex yang dicintainya dengan erat. Perasaannya yang sangat bahagia malam ini, di mana dia telah berhasil memeluk keluarganya kembali dan dia berhasil meluluhkan kembali hati Ian.